Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu minal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas sebuah prediksi ya, atau orang melihat ke depan kira-kira 7 tahun lagi. Kita pernah membaca sebuah hasil daripada statistik dunia. Mereka menghitung bahwa pertumbuhan agama Islam, pengikut muslim itu selalu bertambah setiap tahun. Bahkan mereka memprediksi bahwa tahun 2030 itu 3 dari penduduk dunia, satunya adalah muslim. Bahkan 5 meter tanah persegi di dunia, pada ada 1 meternya itu muslim gitu. Lalu mereka mengikuti ya, berhitung kok bisa jumlah muslim itu semakin meningkat ya. Padahal kalau kita lihat umat Islam di mana-mana itu mengalami tekanan dan fitnah luar biasa ya. Makanya saya mengambil sebuah kesimpulan ya, kalau bukan agama ini dijaga oleh Allah, sudah habis dari dulu. Bahkan Islam sekarang difitnah dengan berbagai stigma negatif, terorisme lah, dianggap radikal lah, dianggap intoleransi lah, bahkan dibunuh di mana-mana ya. Di Palestina Yahudi membunuh umat Palestina, di Afrika Tengah umat Kristen membunuh umat Islam, di Buddha di Myanmar ya, Hindu di beberapa belahan dunia lain. Nah, kalau bukan Islam lah itu sudah hilang. Saya yakin ya, kalau agama lain mengalami seperti yang dialami oleh agama Islam ini mungkin sudah lama hilang ya. Dengan banyaknya tekanan-tekanan ya, warganya dibunuh, ormasnya dibubarin segala macam gitu. Nah, ternyata prediksi mereka itu beralasan gitu. Kenapa sekitar 9 tahun lagi atau 10 tahun lagi angka muslim itu semakin meningkat gitu. Pertama, dari segi kelahiran. Ternyata mereka menghitung bahwa di barat itu sekarang, terutama di Eropa, ada penurunan angka kelahiran ya. Fertility rate. Apa dimaksud? 2,8% itu turun angka kelahiran di barat gitu. Kenapa itu terjadi? Ternyata ini gara-gara perjuangan feminisme, bahwa pejuang-pejuang feminis yang berusaha untuk menyamakan antara laki-laki perempuan itu buntutnya ke sana itu. Akhirnya perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu terlalu berlebihan ya. Akhirnya dia malah menganggap laki-laki itu sebagai musuh gitu loh. Akhirnya mereka menolak yang namanya hukum pernikahan. Makanya bagi orang barat, mereka nggak semangat menikah itu lah. Bagi mereka menikah itu sama dengan perbudakan itu. Ngapain kita menikah dengan laki-laki? Kita hanya menjadi budak kerja di rumah, melayani. Bahkan melayani suami, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami gitu. Bukan matahari itu, saking susahnya gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam, justru pernikahan itu adalah ladang ibadah gitu. Akhirnya dengan mereka malas menikah, mereka lebih senang hanya kumpul kebo gitu, hubungan tanpa nikah. Akhirnya hamil dianggap sebuah kutukan juga. Kenapa laki-laki nggak hamil? Sampai gitu loh berpikirnya mereka, para feminis sekuler itu ya. Maka mereka nggak mau hamil. Ngapain 9 bulan belendang-belendung gitu. Melahirkan juga bertaruh nyawa itu. Akhirnya mikir baru. Nah, umat Islam dengan angka pernikahan yang terus meningkat ya, dan kelahiran bagi umat Islam itu tidak dibatasi. Akhirnya dari situlah nanti akan bertambahnya umat Islam sedikit demi sedikit setiap tahun. Yang kedua, ini tentang konversi agama. Ternyata mereka juga berhitung ya bahwa perpindahan orang dari agama non-Islam masuk kepada Islam itu selalu meningkat tiap tahun. Bahkan setelah kejadian 2001 ya, World Trade Center itu yang jatuh itu, maka banyak orang-orang belajar Islam. Apa sebenarnya Islam ini? Kok selalu dituduh teroris? Padahal mereka nggak pernah bunuh orang gitu. Kenapa mereka selalu dituduh radikal? Padahal mereka nggak pernah menyakiti orang lain gitu. Maka mereka malah berbagi dengan daging korban itu. Makanya banyak orang belajar Islam, ketemulah dengan hidayah Allah, akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, ini pertumbuhan inilah yang tidak diperhitungkan oleh mereka. Jadi mungkin di depan mereka menghantam Islam, tapi anak muda generasi mereka di belakang malah ramai-ramai belajar Islam. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Bahkan dengan corona ini ya, bagi mereka sadar gitu. Bahkan kita baca itu bahwa mereka itu mengatakan bahwa corona itu adalah konspirasinya umat Islam. Kenapa? Karena dengan corona mereka mengerti dengan toharoh, cuci tangan, kebersihan,
menjaga jarak yang bukan muhrim, lebih sering di rumah dengan keluarga gitu. Padahal ini murni virus ya sebenarnya. Tapi itulah bagi mereka perhitung-hitungan semacam itu gitu. Nah, jadi 2030 mereka perkirakan bahwa angka umat muslim ya semakin meningkat nanti. Bahkan banyak gereja-gereja kita lihat yang sudah dijual di Eropa ya, di Inggris kata hampir 400 gereja yang dibeli dan dijadikan masjid gitu. Karena memang tidak menarik lagi mungkin mereka agama mereka yang dulu itu ya, tidak menjawab beberapa memuaskan intelektual mereka, tidak memuaskan hasrat mereka, tidak memuaskan jiwa mereka, semakin kosong gitu. Nah, inilah yang akan meningkatkan nanti di akhir zaman dan ini sudah diperhitung oleh ahli statistik dunia. Makanya sebagai kesimpulan kita, istiqomahlah kita dengan Islam, ikuti Al-Quran dan Sunnah, cintailah para ulama ya. Walaupun kita mendapatkan istilahnya al-mudassirah itu kita difitnah lah, dibunuh lah, ormasnya dibubarin lah, macam itu. Tapi Allah yang menjaga agama ini. Makanya kalau saya sebutkan tadi, kalau bukan agama Islam, agama lain yang merasakan seperti yang Islam itu sudah hilang dari muka bumi gitu. Tapi karena ini yang menjaga adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segalanya, Allah berjanji akan menjaga agama ini sampai akhir zaman. Nah, kita sendiri yang akan kita jagalah iman kita jaga kepada Allah dengan banyak tekanan-tekanan sekarang ini, semakin menguat kita kepada agama Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.